Oke, pada saat ini kita akan membahas materi tentang pasar oligopoli. Sebenarnya lebih berfokus pada game teori ya, meskipun nggak nanti ada soal yang di luar game teori. Saya hanya akan mereview materi yang mungkin belum dibahas atau sudah pernah dibahas, tetapi perlu penekanan ulang ya. Berkaitan dengan game teori, di sini ada 7 soal. Kita akan bahas di soal nomor pertama dulu ya. Kalau teman-teman masih ingat, di dalam game teori kita mengenal konsep prisoner's dilemma ya. Prisoner's dilemma itu adalah suatu kondisi di mana Nest equilibrium itu bukanlah yang terbaik gitu ya. Jadi misalnya ada dua outcome yang sama gitu ya. Misalnya ketika mereka bekerja sama, mereka bisa sama-sama dapat 60, tapi kalau mereka tidak kerja sama, mereka dapatnya 55. Sama-sama 60 dan 55, tetapi yang dipilih yang 55 atau ujung-ujungnya mereka akan tidak bekerja sama gitu. Nah, mengapa demikian? Karena ada faktor resiko ya. Resikonya adalah ketika misalnya kamu bekerja sama sama lawan kamu, tapi lawan kamu ternyata tidak bekerja sama, maka lawan kamu akan mendapatkan lebih besar dari 60 dan kamu mendapatkan lebih kecil dari 55. Itulah yang menyebabkan kenapa Nest equilibrium yang dipilih adalah tidak bekerja sama atau curang atau apapun itu ya. Pokoknya yang berkaitan dengan tindakan tidak bekerja sama. Kalau misalnya dalam kasus tahanan, ada pilihan mengaku atau tidak mengaku. Nah, perilaku bekerja sama itu ditunjukkan dari tidak mengaku sebenarnya ya. Tidak mengaku itu berarti bekerja sama, tapi kalau mengaku itu tidak bekerja sama. Oke. Nah, namun bagaimana kalau seandainya permainannya itu dipengaruhi bukan berdasarkan jadi outcome-nya itu bukan berdasarkan misalnya kalau orang di penjara bukan berarti outcome itu lamanya di penjara ya. Misalnya di penjara 3 tahun berarti minus 3, di penjara 5 tahun minus 5. Tapi sekarang kita mencoba untuk memikirkan adanya pengaruh-pengaruh lain dalam mengambil keputusan dan itu mempengaruhi utility. Jadi kita goals akhirnya adalah utility. Ya kan? Utility-nya bukan hanya dipengaruhi oleh outcome tapi juga dipengaruhi oleh perilaku altruis, ya. Altruis itu adalah seberapa dermawan dia ya memikirkan kepentingan orang lain dibanding dirinya gitu. Nah, di sini ada 3 jawaban, maka kita akan bahas ya yang benar itu adalah opsi 1. Nah, mengapa opsi 2 dan 3 salah? Oke, kita bahas yang pertama ya. Jika kedua pemain memiliki kadar altruisme yang sama pada level tertentu, mereka akan bekerja sama. Oke, nah altruisme itu adalah tadi ya saya sudah bilang dia memikirkan apa yang didapat oleh lawannya. Oke, sehingga dalam kasus prisoner's dilemma mungkin yang paling gampang saya ambil contoh kasus yang penjara ya. Misalnya kalau sama-sama ngaku, mungkin cuma di penjaranya bisa 3 tahun gitu ya. Tapi kalau sama-sama nggak ngaku, ini saya kasih minus ya. Kalau sama-sama nggak ngaku di penjara 1 tahun, kalau ada salah satu, berarti ini kan apa namanya? Ini mengaku, ini tidak mengaku ya. Nah, berarti kalau salah satu tidak mengaku, yang satu ngaku, berarti ini player satu, ini player 2 ya. Berarti yang tidak mengaku itu bisa dipenjara lebih lama dari 3 tahun, sedangkan yang mengaku mungkin dibebasin. Ini juga 0,4. Oke, sehingga nanti Nest equilibriumnya adalah yang ini nih, ya kan? Bukan yang ini. Nah, gara-gara perilaku altruis nanti kita akan pelajari bagaimana perilaku altruis itu bisa menyebabkan Nest equilibrium berubah. Karena nantinya dalam memilih outcome-nya, dia bukan dilihat dari outcome-nya. Outcome dari apa yang dia dapat, tapi dari utility-nya. Di mana utility itu dipengaruhi oleh outcome lawannya. Dan itu bisa menyebabkan Nest equilibrium bergeser ke sini. Itu kalau kedua pemain memiliki altruisme. Karena mereka mikirin lawannya. Jadi bisa dibilang kalau kalau mereka tidak altruis, itu seperti ini, ya. Sama-sama alfanya 0. Ya mereka sama sekali tidak memikirkan apa lawannya, mereka hanya memikirkan diri sendiri. Tapi kalau mereka memikirkan lawannya, ini nih nanti payoff-nya bukan min 3 min 3. Misalnya kedua player ya, itu altruis. Nantinya jadi min 6, min 6, teman-teman. Kayak gitu. Oke. Ini jadi min 4, min 4. Ini jadi min 4, min 4. Ini jadi min 2, min 2. Kenapa kok jadi sama gitu payoff-nya ya? Karena kan utility dia adalah apa yang dia dapat ditambah lawannya. Nah, kalau alfanya sama-sama misalnya sama-sama 1 gitu ya. Berarti ya udah kayak tinggal penjumlahan aja. Penjumlahan dua outcome dan itu sama buat pair 1 dan pair 2. Nah, sehingga nanti itulah sebabnya kenapa Nest equilibriumnya bisa ke sini gitu. Nah, tapi bagaimana kalau hanya salah satu pemain yang altruis ya? Kalau salah satu pemain yang altruis, berarti yang altruis itu akan bekerja sama. Karena dia merasa, oh kalau bekerja sama, outcome lawan saya bisa lebih tinggi.
Nah, tetapi yang tidak altruis tetap ingin dia nggak mikirin lawannya. Jadi ya udah lebih kan tetap tidak bekerja sama adalah dominan strategi dari Prisoner's Dilemma kan. Berarti kalau salah satu pemain altruis maka hasilnya adalah yang altruis itu akan dapat outcome lebih rendah. Ya, kurang lebih yang ini nih misalnya. Ya, ini kalau misalnya player satu altruis dia di penjara 4 tahun lawannya dibebasin. Tapi kalau player 2 yang altruis, dianya di penjara, player satunya itu tidak di penjara. Jadi opsi 2 kenapa salah? Karena kalau salah satu pemain bersifat altruis, bukan mereka tidak bekerja sama, tapi hanya salah satu player saja yang memilih untuk bekerja sama, yaitu yang altruis. Sedangkan yang tidak altruis tetap tidak akan bekerja sama, ya. Itu kenapa opsi 2 salah. Opsi 3, jika salah satu pemain saja yang bersifat altruis, maka mereka tetap bekerja sama. Ini juga salah, karena hanya salah satu, ya. Salah satu bekerja sama, yaitu altruis, yang tidak bekerja sama itu yang tidak altruis. Itulah sebabnya kenapa opsi 2 dan opsi 3 salah. Karena opsi 2 dan opsi 3 itu seolah-olah bicara tentang kedua pemain bersepakat untuk tidak bekerja sama atau tetap bekerja sama. Padahal kenyataannya hanya salah satu saja yang bekerja sama, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini gampang ya kalau mencari Nash equilibrium. Berarti kan player satu merespon apa yang dilakukan player 2. Misalnya player 2 milih A. Kalau player satu milih A dapat 5, player satu milih B dapat 2. Berarti pilih yang 5, ya kan? Nah, terus kalau player 2 milih B, player satu lebih baik milih B, ya. Nah, terus bagaimana untuk player 2? Tinggal bandingin aja 4 sama 2. Berarti lebih mending 4. 2 sama 5 lebih mending 5. Nah, berarti kesimpulannya ada Nash equilibria, bukan equilibrium, karena ada dua keseimbangan. Dan keseimbangannya itu adalah 54 sama 45. Nah, tapi kalian tidak harus jangan terkecoh bahwa Nash equilibrium itu tidak harus dinyatakan dalam outcome yang akan mereka dapat keduanya. Tetapi bisa juga dalam ini decision ya, apa yang akan mereka lakukan. Nah, bisa kita lihat 54 ini terjadi kalau keduanya memilih A. 45 itu kalau kedua pemain milih B. Berarti ini sebenarnya kalau mau disederhanakan bukan Nash equilibria adalah dua player main A dan kedua player main B. Itu kan boros ya. Tapi sebenarnya bisa kita sederhanakan jadi karena keduanya main A atau keduanya main B, itu kan berarti sama aja kayak Nash equilibrianya itu adalah kedua pemain memilih aksi yang sama gitu. Jadi meskipun ada dua Nash equilibrium atau ada Nash equilibria, tetap bisa dibuat menjadi satu kalimat, yaitu kedua pemain akan memilih aksi yang sama seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini ceritanya misalnya mau soal yang misalnya keluar di pilihan ganda. Nah, tetapi kalian harus mengerjakan dengan cepat kan. Nah, jadi ceritanya dikasih tahu nih. Player satu kalian nggak usah peduli. Maksudnya ini udah diajarin ya cara nyari Nash equilibriumnya gimana. Cuma ceritanya di soal ini udah dikasih tahu pokoknya player satu bakal milih aksi B, player 2 milih aksi A. Nah, berarti kita tinggal mikirin player 3, ya. Kita nggak perlu peduli player 1 dan player 2 karena udah dikasih tahu bahwa player 1 pasti milih B, player 2 itu pasti milih aksi A. Nah, yang jadi pertanyaan apa yang akan dipilih player 3 jika kedua player memilih seperti ini. Nah, pertama-tama kita harus tahu dari narasi ini, itu berarti mau menunjukkan bahwa permainan itu bersifat sequential atau ada yang bergerak terlebih dahulu. Siapa yang menjadi leader? Seharusnya P1 yang menjadi leader, diikuti dengan P2 ya. Kalau permainannya ada dua player, gampang ya, misalnya P1 dan P2. Kalau P1 leader, kita bisa nyebut P2 followers gitu ya. Kalau P2 leaders, P1 follower, karena cuma ada dua pemain. Tapi kalau tiga pemain gimana? Mungkin leadernya bisa ada dua gitu ya, kalau tiga pemain ya, berarti urutannya misalnya P1 dulu, baru P2, baru P3 gitu. Bisa nggak P2, P1, P3? Bisa juga sih. Kan kita nggak tahu nih, di kalimat ini nggak dibilang terus terang P1 yang duluan, baru P2. Bisa juga P2 duluan, baru P1. Nah, itu sebenarnya nggak terlalu masalah. Karena apa? Karena intinya P1 dan P2 sudah memilih aksinya. Kita nggak peduli, terserah mau P1 dulu kek, mau P2 dulu yang main, terserah. Yang penting keduanya udah menentukan pilihannya, tinggal yang belum memilih adalah P3. Jadi permainannya ada dua kemungkinan. Bisa jadi P1 dulu maju, baru P2, baru P3. Atau P2 dulu, baru P1, baru P3. Nggak peduli, yang penting P3 itu harus di akhir. Karena P3 yang belum memilih gitu ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, gampang sebenarnya. Kan udah tahu nih P1 milih B, P2 milih A. Kita tinggal lihat aja mana payoff yang akan terjadi kalau P1 milih B, P2 milih A. Nah, kita bisa eliminasi, ya kan? Kalau P1 milih B, berarti P1 nggak mungkin milih A. Jadi bisa kita abaikan nih, yang P1 milih A.
Kalau P2 milih A, berarti P2 nggak mungkin milih B. Berarti ini bisa kita abaikan. Nah, setelah diabaikan, kita cuma dapat dua kemungkinan, ya kan? Yaitu 596 dan 675 kan? Gitu. Nah, karena dibilang Nash equilibrium, berarti hanya ada satu solusi, ya. Jadi Nash equilibrium itu hanya satu solusi. Jadi nggak mungkin jawabannya dua-duanya, begitu. Pasti salah satu. Nah, kita tadi ya kan nggak peduli siapa dulu, mau P1 dulu kayak mau P2 dulu. Yang jelas mereka udah milih duluan. Tinggal P3 merespon. Nah, coba kamu bayangkan sebagai P3. Kalau kamu ceritanya kamu memang dihadapkan dengan banyak pilihan. Enggak sih, kamu dihadapkan dengan dua aksi, tapi kamu udah tahu outcome-nya itu 596 atau 675. Ya pasti kamu akan memikirkan apa yang menguntungkan kamu, yang bisa memaksimumkan outcome kamu. Berarti kamu lihat aja nih, 6 atau 5 gitu kan. Kalau kamu milih A, kamu dapat 6. Nggak peduli lawan kamu dapat apa, tapi kamu dapat 6. Tapi kalau P3 milih B, kamu dapatnya 5. Nah, berarti 6 lebih tinggi dari 5, sehingga kamu akan memilih A. Gitu. Berarti Nash equilibriumnya bukan yang 675, tapi yang 596. Jadi kalau ada soal seperti ini, kalian cukup mengeliminasi yang tidak mungkin terjadi, sehingga nanti kalau kasusnya 3 player 2 aksi hanya ada dua kemungkinan Nash equilibrium. Nah, kalian pilih kalau player 3 berarti pilih mana yang paling tinggi buat player 3 gitu ya. Bagaimana kalau soalnya begini? Kalau soalnya dibilang bahwa player 1 dan player 3 sudah memilih dan ceritanya kemungkinan outcome-nya ini. Nah, berarti player 2 yang belum milih kan? Nah, berarti kalau player 2 akan milih yang mana? Player 2 akan lihat mana yang lebih tinggi buat dia, 9 atau 7. Oh, ternyata 9 lebih tinggi. Nah, berarti Nash equilibriumnya juga 596. Nah, bagaimana kalau soalnya nanti dibilang bahwa player 2 dan player 3 udah maju, ya, udah gerak, tinggal player 1. Nah, berarti player 1 lihat nih, 5 atau 6 ya? Udah pasti yang 6. Nah, berarti dia akan milih yang 6. Berarti Nash equilibriumnya adalah 675. Seperti itu ya. Jadi soal seperti ini nggak susah. Bisa cepat mengerjakannya. Ya, yang penting perlu ketelitian aja. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini kalian belum pernah mendapatkan soal seperti ini, tapi sebenarnya konsepnya nggak beda ya. Dibilang, ditanya syarat apa yang perlu dipenuhi agar permainan ini memiliki Nash equilibria. Nah, di sini kita bisa lihat, sebenarnya ini game teori seperti biasa, tetapi bedanya ada missing value. Maksudnya, ada outcome yang tidak diketahui nilainya secara persis, atau dinyatakan dalam variabel. Jadi kita mesti menebak si variabel itu nilainya harus berapa kalau permainan ini memiliki Nash equilibria atau ada dua Nash equilibrium. Nah, sekarang kita coba cari Nash equilibrium. Sekalipun nggak ada missing value, bisa nggak kita nyari Nash equilibrium? Bisa. Ya. Caranya kita lihat yang certain-nya dulu gitu. Ya. Kan misalnya kita mau cari yang player 1 tuh paling bagus milih A atau B sih. Nah, berarti kita asumsikan dulu player 2 milih A. Nah, kalau player 2 milih A, mana yang lebih bagus buat player 1? Pastinya milih B. Nah, berarti ini saya garisi. Ya, 10 atau 15, 15. Nah, kalau player 2 milih B, lebih bagus milih 17. Ya. Sekarang kita lihat untuk player 2. Kalau player 1 milih A, berarti antara 8 atau X. Nah, kalau seandainya yang dipilih 8, berarti nggak ada Nash equilibria. Misalnya ya, kita asumsikan if X di bawah 8. Berarti yang dipilih yang ini. Nah, ini juga Y-nya nggak akan dipilih kalau Y-nya di bawah 3. Nah, nggak ada Nash equilibrium dan nggak ada Nash equilibria. Nah, berarti syarat untuk ada Nash equilibria adalah paling mungkin ini tuh harus jadi ini harus dipilih sebagai Nash equilibria. Ini intuisi aja. Ini harus dipilih nih, mau nggak mau. Ya kan? Nah, berarti jangan milih 8. Nah, gimana supaya 8 ini nggak dipilih? Bagaimana caranya supaya X dipilih? Nah, kita bisa lihat bahwa di sini X tidak dipilih karena nilai X diasumsikan di bawah 8. Tapi, kalau X di atas sama dengan 8, pasti dia dipilih. Gitu. Maka syaratnya adalah X harus lebih besar sama dengan 8. Nah, kenapa saya bilang sama dengan? Karena sama dengan pun sudah memenuhi gitu. Tapi kalau lebih besar, udah pasti ini yang dipilih. Nah, asumsikan sama dengan, berarti ini dua-duanya saya garisi ya. Nah, bagaimana kalau Y-nya di atas sama dengan 3? Nah, berarti ini jadi dipilih juga. Nah, even Y-nya sama dengan 3, tetap ada Nash equilibria kan? Ada 2. Tapi kalau Y-nya lebih besar dari 3, ini juga terpilih. Nah, berarti kesimpulannya gitu, teman-teman. Syarat yang perlu dipenuhi agar permainan ini memiliki Nash equilibria adalah karena tidak tercapai Nash equilibrium atau Nash equilibria ketika X di bawah 8 dan Y di bawah 3, maka
pas kita coba X-nya di atas sama dengan 8 dan Y-nya di atas sama dengan 3, ternyata ada Nash equilibria. Berarti kesimpulannya adalah nilai X harus di atas sama dengan 8 dan Y harus di atas sama dengan 3 kalau mau permainan ini punya Nash equilibria. Ya, dan tadi kita udah lihat bahwa kalau ini terjadi, nggak ada Nash equilibrium bahkan. Jangankan Nash equilibriumnya pun nggak ada. Oke, jadi soal seperti ini gampang ya, memang hanya butuh intuisi aja. Oke, nah sekarang kita masuk ke soal nomor 5 ya. Ceritanya ada dua perusahaan namanya Banyu Hijau dan Banyu Merah. Mereka ingin memutuskan melakukan merger. Nah, diketahui keduanya itu memiliki 30% pangsa pasar. Berapakah kenaikan indeks HHI yang baru? Nah, kita nggak peduli si Banyu Hijau dan Banyu Merah ini ada di industri apa dan bagaimana dengan pasar lainnya ya, distribusinya kayak gimana itu kita nggak usah peduliin ya. Yang jelas yang berubah itu hanya peristiwa Banyu Hijau dan Banyu Merah merger. Tadinya nggak merger, sekarang merger. Yang lainnya itu nggak berubah. Berarti bisa kita asumsikan yang lain itu memberikan kontribusi nilai HHI sebesar C, konstan gitu ya. Nah, sekarang kita asumsikan tidak ada merger. Kalau tidak ada merger, berarti C ditambah. Nah, ini ceritanya 40% perusahaan lainnya. Kita nggak peduli distribusinya kayak gimana. Pokoknya ini HAI dari 40% perusahaan lainnya, kontribusinya. Nggak peduli gimana distribusinya. Tapi yang jelas kita tahu bahwa sebelum merger, ada dua perusahaan, pangsa pasarnya sama-sama 30%. Berarti C ditambah 2 dikali 30 kuadrat. Ya, 30 kuadrat itu 900, 900 kali 2, 1800. Nah, pokoknya nilai HI-nya itu kita nggak tahu berapa, tapi yang jelas sebesar C plus 1800. Jadi kalau ternyata HI-nya 5000, berarti pokoknya 40% perusahaan ini menyebabkan HI itu nilainya 3200 gitu. Nggak peduli berapa nilainya, pokoknya seperti itu. Oke? Nah, jadi kita nggak perlu peduli nilai C-nya berapa, yang jelas HI-nya itu kita asumsikan C plus 1800. Oke? Nah, bagaimana kalau seandainya Banyu Hijau dan Banyu Merah yang sama-sama memiliki 30% pangsa pasar itu melakukan merger? Maka mereka menjadi satu perusahaan dengan market share sebesar 60%. Sehingga perhitungan yang tadinya 2 dikali 30 kuadrat itu berubah menjadi 60 kuadrat. Sehingga HI-nya menjadi C ditambah 3600. Nah, berarti selisihnya itu adalah sebesar 1800. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa ketika ada dua perusahaan yang sama-sama pangsa pasarnya 30%, lalu mereka memutuskan merger menjadi satu perusahaan, maka HI-nya akan naik sebesar 1800. Nah, kalian bisa lakukan hal-hal serupa jika soalnya berbeda. Nah, misalnya di soal nomor 6, ya, ceritanya ada industri parfum di suatu negara, ada 5 perusahaan, market share-nya sama persis, kita nggak peduli nama perusahaannya apa, tapi yang jelas market share-nya sama persis. Nah, logikanya, kalau 5 perusahaan punya market share sama persis, berarti kan kalau ditotalin market share itu 100%. Berarti 100% bagi 5 adalah 20. Ya kan? Berarti 20%. Nah, perhitungan HI-nya berarti 20 kuadrat ditambah 20 kuadrat sampai 5 kali. Atau sama aja kayak 5 dikali 20 kuadrat gitu. Maka hasilnya adalah HAI-nya itu 2000. Jadi sebelum ada mergers, ketika ada 5 perusahaan itu, dia itu sama persis market share-nya, maka HI-nya sebesar 2000. Nah, bagaimana kalau seandainya ada dua perusahaan itu memutuskan melakukan merger? Nah, berarti jumlah perusahaannya tadinya ada 5. Nah, misalnya ini merger nih. Berarti jadi 4. Yang 1, 2, 3 tetap sama, market share-nya 20%. Sedangkan yang yang dua perusahaan ini merger jadi 1%. Jadi satu perusahaan. Nah, berarti logikanya jumlah perusahaannya itu tinggal 4, ya kan? Yaitu 3 perusahaan yang tidak merger dan 1 perusahaan yang melakukan merger. Nah, berarti rumusnya adalah ini salah ya. 3 dikali 20 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Gitu. 20 kuadrat 400 ya. 400 kali 3 itu 1200. 40 kuadrat itu 1600. Nah, 1200 tambah 1600 hasilnya adalah 2800. Nah, hati-hati. Kalian bisa kejebak karena kalian mikir, oh, gara-gara merger 4 perusahaan 20%, satu perusahaan itu 40%. Salah. Karena kan yang 2 perusahaan merger jadi 1. Berarti yang nggak merger ada 3 perusahaan.
Nah, berarti 3 perusahaan ini 20%, satu perusahaan yang 40%. Berarti 3 dikali 20 kuadrat tambah 40 kuadrat atau 1.200 tambah 1.600. Nanti hasilnya adalah 2.800. Oke? Jadi seperti itu ya. Saya rasa untuk soal HI udah clear. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal terakhir yang game teori ya. Nah, ini game teori, kalian bisa lihat payoff matrixnya. Kita asumsikan ini tuh player 1 dan ini adalah player 2 ya. Nah, carilah Nash equilibrium. Nah, saya rasa teman-teman harus udah ngerti lah ya, udah berkali-kali dijelasin. Em, Berarti ikan 2 atau 3 3 ya, satu atau 0 1, 2 atau 3 3 1 atau 0 1. Nah, pokoknya tercapai Nash equilibria. Kalau permainannya simultan, Nash equilibrianya ada Nash equilibria atau ada dua Nash equilibrium, yaitu kedua pemain. Nah, ini kan berarti bisa kita lihat ya. Doesn't fear, fear sama fear doesn't fear. Berarti apa? Kalau mau dibahasakan, kalau mau kita bahasakan berarti mereka do opposite. Ini Nash equilibriumnya atau equilibrianya. Mereka akan memilih aksi yang berbeda, do opposite. Kalau tadi yang di soal sebelumnya melakukan aksi yang sama, ini melakukan aksi yang berlawanan ya. Oke. Nah, bagaimana kalau permainannya sequential? Nah, kalau sequential gampang sebenarnya. Kalau sequential gini, kalau kita udah tahu permainan simultannya hanya satu Nash equilibrium, maka itu juga sequential Nash equilibriumnya. Tapi kalau Nash equilibria atau ada lebih dari satu Nash equilibrium, maka kita lihat aja 3-1 sama 1-3. Nah, logikanya player 1 gerak duluan. Berarti player 1 punya keunggulan, dia milih duluan. Berarti dia bisa milih yang lebih tinggi buat dia. Ya udah pasti dong dia pilih yang bisa ngasilin 3 kan. Berarti player 1 akan milih doesn't fear, player 2 itu ngikut milih fear. Nah, di manakah letak empty threat-nya pada permainan ini? Nah, bisa kita lihat kan kalau secara pengerjaan Nash equilibrium itu untuk yang sequential ya. Berarti kan kita tinggal lihat 3-1 sama 1-3. Mana yang lebih gede buat player 1? Jawabannya yang 3 lah. Ya. Tapi kalau seandainya player 2 yang gerak duluan, pasti Nash equilibriumnya bukan 3-1 tapi 1-3. Artinya player 2 yang diuntungkan. Ya. Nah, tapi di manakah letak empty threat-nya? Nah, letak empty threat-nya adalah seperti ini, teman-teman. Misalkan kalian sebagai player 1, kalian bisa bergerak lebih dahulu. Maka kalian akan milih 3, lawan kalian akan milih 1. Ya, kalian milih doesn't fear, lawan kalian milih fear. Nah, di manakah letak empty threat-nya? Terletak empty threat-nya adalah ketika misalnya lawan kamu bilang, tolong kamu jangan milih doesn't fear ya. Tolong kamu milih fear, nanti aku respon dengan fear juga kok. Ya, kenapa? Karena kalau kamu fear, aku fear, nanti kita sama-sama dapat 2 gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya gimana kalau kamu fear ya, nanti aku fear juga. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya oke, misalnya kamu sebagai leader, oh ya udah deh, aku nurut aja, aku fear aja deh. Nanti lawan aku anggap lawan aku nggak ini ya, nggak memegang janjinya. Kalau dia megang janjinya, dia fear juga dapat 2. Anggap lawan aku milihnya doesn't fear. Apa yang terjadi? Aku dapat 1, lawan aku dapat 3. Nah, sedangkan kalau lawan aku memegang janjinya, dia akan dapat 2,2. Nah, kalau lawan kamu rasional, kalau kamu orangnya gampang diancam dan ternyata lawan kamu rasional, pasti yang terjadi ini. Ya dong. Karena lawan kamu mikir, ngapain aku menepatin janji gitu kan. Apalagi permainannya cuma satu kali kan. Ngapain aku nepatin janji. Ya kan, orang permainan cuma satu kali kan. Kalau aku bisa dapat 3, kenapa harus dapat 2 gitu. Jadi lebih baik lawan kamu akan milih doesn't fear. Nggak akan milih fear. Nah, tapi bagaimana kalau seandainya, oke. Berarti ternyata kamu lihat nih, kalau kamu ngikut diancam sama teman kamu dan kamu nurut gitu, kamu dapetnya 2 atau 1. Nah, tapi kalau kamu nggak nurut, kamu bisa dapet 3. Kalau sesuai dengan Nash equilibrium, kamu akan dapet 3, lawan kamu dapet 1 sebagai leader. Nah, kira-kira kamu harus mempertimbangkan ancaman ini berarti atau enggak gitu. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya lawan kamu bilang ngancam kamu untuk milih fear dan kamu milihnya doesn't fear? Berarti kan yang terjadi adalah 3,1 dong. Oke. Nah, terus letak ancamannya di mana? Letak ancamannya di sini nih. Kalau seandainya kamu milih doesn't fear, lawan kamu juga ternyata bukan fear, sesuai dengan Nash equilibrium, tapi malah doesn't fear, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini nih. Ini yang dipilih. Ini yang terjadi, 0,0. Oh, ternyata di sini nih ancamannya. Nih ya, kalau seandainya kamu fear, ya kan, misalnya kamu diancam
sama teman kamu untuk milih Fear, memang bener sih, kamu nggak akan dapat 0, kamu dapatnya 2 atau 1. Ya. Tapi kalau kamu milih Doesn't Fear, kamu dapatnya 3 atau 0. 3 kalau lawan kamu mainin Nest Equilibrium-nya, sesuai Nest Equilibrium, tapi 0 kalau lawan kamu ngotot Doesn't Fear. Nah, disinilah terletak empty threat-nya. Kenapa? Karena memang betul kalau lawan kamu juga Doesn't Fear, kamu memang dapat 0. Tapi lihat apa yang terjadi dengan lawan kamu. Lawan kamu juga sama-sama dapat 0. Dan itu lebih rendah ketimbang Nest Equilibrium. Sehingga ini yang disebut dengan empty threat. Ya, ibaratnya kamu diancam kalau kamu nggak ngelakuin ini, kamu bakal mati. Tapi sebenarnya lawan kamu juga mati kalau seandainya lawan kamu nekat. Disinilah terletaknya empty threat. Nah, berarti ketika belajar game teori sebenarnya banyak sekali yang bisa diaplikasikan dalam dunia nyata sebenarnya. Nah, tetapi dalam praktek dunia nyata bisa terjadi nih 0,0. Apa kira-kira faktornya? Mungkin dia memang punya misi untuk membunuh seseorang gitu ya, dan dia rela untuk mati misalnya ya. Atau memang ada faktor dendam kesumat, sehingga ya memang tujuan dia adalah mematikan lawan. Nggak apa-apa dirinya mati, tapi lawannya juga harus mati. Itu bisa terjadi. Tapi kalau memang kalian melihat lawan kalian nggak ada dendam kesumat atau apa, udah jelas itu empty threat. Jadi kalian di kehidupan nyata janganlah jadi orang yang mudah diancam, dengan apalagi dengan ancaman kosong, oke? Karena kalian sudah belajar game teori, oke? Nah, sekarang kita akan belajar yang terakhir, pengaruh altruisme, ya. Eh, Pengaruh altruismenya di sini disederhanakan ya. Jadi ceritanya utility kamu itu sekarang payoff-nya bukan dari apa yang kamu dapat, tapi dari utilitas kamu, gitu. Utilitas kamu adalah apa yang kamu dapat ditambah apa yang lawan kamu dapat. Nah, kenapa ada alpha jadi ini kalau mau saya bikin rumusnya, kan U1 adalah P1, itu berarti apa yang kamu dapat ditambah alpha dikali P2. P2 itu apa yang lawan kamu dapat, alpha itu seperti parameternya, seberapa pengaruhnya apa yang didapat oleh lawan kamu gitu ya. Sedangkan U2-nya P2 tambah alpha dikali P1. Nah, ini kalau mau kita bikin rumus bisa aja ini UI sama dengan PI ditambah alpha dikali PJ gitu ya. Bisa dibikin kayak begini. Nah, berarti apa namanya? Berarti ini ya. Berarti payoff-nya berubah nih. Sekarang kita diminta diskusikan kasus khusus ya. Kalau alfanya 0 berarti kedua pemain tidak memiliki tidak memiliki sifat altruistik sama sekali. Sehingga permainannya akan seperti ini. Tapi apa yang terjadi kalau keduanya altruistik? Alfanya sama dengan 1 atau perfect altruisme. Maka mereka akan memikirkan apa yang dilakukan lawannya. Nah, karena alfanya sama dengan 1, coba. Berarti U1 adalah P1 tambah P2. Ya kan? Tapi U2 adalah P2 tambah P1. Nah, ini kan hal yang sama ya. Itulah sebabnya kenapa outcome-nya jadi sama. Kalau kedua player alpha-nya sama dengan 1. Jadi cara membuat payoff yang baru, yaitu payoff dari utility adalah kalian cukup menjumlahkan kedua outcome yang ada, lalu kalian copy nilainya jadi 2 gitu. Misalnya 2,2. 2 tambah 2, 4. Ya udah berarti 4,4 ya. 1,3. 1 tambah 3, 4. Berarti 4,4 ya. 3,1. 3 tambah 1, 4. Berarti 4,4 ya. 0,0 itu berarti 0 tambah 0, 0. Berarti 0,0. Maka nanti outcome-nya jadi seperti ini. Dan saat dicari Nest Equilibrium-nya, nah sekarang berarti ada Nest Equilibrium. Kalau permainannya simultan, ada Nest Equilibria lebih besar dari sebelumnya. Kalau sebelumnya ada 2, sekarang ada 3 Nest Equilibria. Yaitu Fear, Doesn't Fear, Fear, Doesn't Fear. Yang jelas apa? Nest Equilibrium-nya adalah masing-masing player tidak akan memilih. Ini kalau mau kita terjemahkan ya, misalnya ada tiga apa namanya? Kan dari ada 4 kemungkinan, 3 jadi Nest Equilibrium. Nah, berarti ada Nest Equilibrium-nya ada 3. Nah, berarti gimana kalau mau kita bikin narasinya jadi satu kalimat? Berarti narasinya adalah kedua player tidak akan memilih Doesn't Fear. Tidak akan bersamaan memilih Doesn't Fear. Itu Nest Equilibrium-nya. Itu kalau permainannya simultan. Oke, tapi kalau permainannya sequential gimana? Kalau permainannya sequential, ternyata hasilnya juga sama. Ya, misalnya player 1 gerak duluan ya. Dia akan lihat nih bahwa lawannya bakal milih yang nggak jelas kan, berarti sama aja. Misalnya kita bisa lihat player 2 bisa milih. Oke, ini kan player 1, ini player 2 ya. Player 2 bisa milih Fear, bisa milih Doesn't Fear. Nah, berarti nggak jelas nih tetap ada 3 Nest Equilibria. Berarti dalam hal ini
baik simultan maupun sequential akan menghasilkan Nash equilibrium yang sama. Nah, berarti memang ada tiga. Nah, tapi kalau mau pakai intuitif ya, dalam kehidupan nyata kira-kira mana yang terjadi? Kalau menurut saya ya, kalau misalnya dia permainan baik simultan maupun sequential, kalau memang keduanya altruistik, saya rasa ya, ini yang akan dipilih. Memang ada tiga Nash equilibria, tapi yang dipilih yang ini. Kenapa saya punya keyakinan ini yang dipilih, atau kenapa ini yang dipilih? Lagi-lagi karena ini yang paling inequality-nya paling rendah, atau tidak ada inequality di sini, sama-sama dapat dua. Sedangkan yang ini sama ini itu ada inequality. Saya rasa ini yang dipilih. Jadi memang ada tiga Nash equilibria, tapi yang dipilih adalah yang 2,2. Dalam kehidupan nyata ini sangat mungkin dipilih karena tidak ada inequality. Bukan berarti ini Nash equilibriumnya ya, bukan. Ada tiga. Tapi ini berpotensi terpilih lebih besar. Oke? Okay? Kalau memang kedua player altruistik. Nah, coba kita diskusikan bagaimana kalau hanya salah satu player yang altruistik. Misalnya player 2 aja atau player 1 aja. Nah, ternyata hasilnya kalau kasus Prisoner's Dilemma, kalau ini bukan kasus Prisoner's Dilemma ya. Kalau kasusnya Prisoner's Dilemma, kalau salah satu player altruistik, berarti yang altruistik dapatnya lebih kecil. Sedangkan yang tidak altruistik dapat lebih gede. Nah, tapi dalam kasus ini enggak. Tetap ada Nash equilibria kalau permainannya simultan. Tapi kalau permainannya sequential, hasilnya sama persis dengan ini. Kalian coba aja. Oke. Okay? Berarti apa yang bisa kita simpulkan ternyata perilaku altruistik bisa menyebabkan outcome itu berubah. Karena dia memikirkan apa yang terjadi pada lawannya. Ya, sedangkan tadi saya udah sempat bilang meskipun 0,0 ini nggak pernah dipilih menjadi Nash equilibrium, tapi itu bisa terjadi kalau ada dendam kesumat misalnya, baik salah satu player maupun kedua player. Jadi mereka lebih fokus bagaimana bisa saling mematikan gitu ya. Oke. Kalau seandainya ini kan ceritanya alpha ini dibatasi dari 0 sampai 1. Tapi kalau misalnya alfanya dibikin lebih dari 1, coba kalian coba aja kira-kira berubah nggak ya Nash equilibriumnya? Apakah tetap ada 3 Nash equilibria atau misalnya kita bikin beda gitu. Ini kan kebetulan 1 sama 1 ya. Misalnya kalian bikin salah satu 2, salah satu 1. Kok saya punya keyakinan ya, fear ini akan jadi satu Nash equilibrium gitu. Nah, itu kalian bisa coba ya. Oke, saya rasa itu aja tambahan materi oligopoly dan game teori. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.